Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده الصالحين إلى بيته الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, wa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha. Karena begitu banyak orang di luar sana yang ingin dipertemukan dengan hari raya Idul Adha, akan tetapi takdir berkata lain. Mereka terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha. Boleh jadi di tahun-tahun yang akan datang hari raya Idul Adha masih ada, akan tetapi kita ini manusia belum tentu masih ada. Boleh jadi hari raya akan datang menghampiri kita, akan tetapi kita yang meninggalkannya. Di dalam menyambut hari raya Idul Kurban ini Bapak Ibu, mulai beberapa hari sebelumnya kita semua sibuk mempersiapkan berbagai macam, mulai dari pakaian baru, makanan dan lain sebagainya, sebagai bentuk rasa gembira dalam menyambut hari raya kurban. Akan tetapi di balik hati kita yang gembira, banyak di antara kita yang hatinya bersedih, bahkan tidak bisa menahan air matanya, karena mungkin Lebaran beberapa tahun yang lalu, bahkan hari raya Idul Fitri yang kemarin, kita masih bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak maupun orang tua kita. Akan tetapi pada hari ini hadirin, kita sudah berpisah. Mereka sudah pergi duluan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berada di dalam kubur yang hanya berbantalkan batu, berselimutkan kain kafan, dan ditemani oleh cacing-cacing tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa-rasanya belum lama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri meninggalkan kita, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, yang dimana di bulan inilah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban dan melaksanakan rukun Islam, yaitu melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Pada hari ini Bapak Ibu, beribu-ribu umat Islam, laki-laki maupun perempuan, berkumpul di padang Arafah untuk melakukan ibadah haji. Di sana semua berkumpul orang-orang dari berbagai negara untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya,
meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Segala puji dan sanjungan hanya untuk-Mu. Segala kekuasaan hanya milik-Mu. Ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Hati siapa yang tidak tertarik? Perasaan siapa yang tidak cinta? Jiwa siapakah yang tidak rindu untuk mencapai keistimewaan tersebut? Betapa beruntungnya Bapak Ibu orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah hajinya tersebut menjadi haji yang mabrur. Al-hajjur mabrur, laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Mabrur semata-mata karena Allah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu suatu pengorbanan yang terbesar dalam sejarah dunia yang pernah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam sejarah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun sudah menikah, sudah tua bersama dengan istrinya Siti Hajar, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih 1000 ekor domba dan unta 100 ekor, sehingga para penghuni langit dan bumi heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan binatang, anakku pun kalau ada dan diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan, maka aku akan kurbankan. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua dan tidak pernah berhenti memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak yang soleh. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Sehingga Bapak Ibu, di setiap selesai sholat, Nabi Ibrahim selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, tidak pernah menyerah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang soleh, sehingga lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Bapak Ibu, di waktu Nabi Ismail alaihissalam sudah besar, maka dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Di dalam perjalanan ke Mekah, beliau singgah di Musdalifah, bermalam di Mina. Di Mina inilah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat dirinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, anak yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tarah." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku Ismail, waktu tengah malam di dalam tidurku aku bermimpi menyembelihmu. Aku sangat bersedih, hatiku gelisah, air mataku tidak kuasa menetes. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan menemuiku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa kira-kira tidak bersedih, tidak hancur perasaannya, tidak menetes air matanya kalau anaknya satu-satunya yang sudah lama dinanti tumbuh menjadi anak yang soleh harus dipisahkan kepala dengan tubuhnya di depan mata dengan tangannya sendiri? Bagaimana kira-kira kalau kita yang diperintahkan seperti ini? Banyak lagi anak kita, pasti kita tidak mau mengobarkannya. Anak kita biar satu orang pun, apalagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sudah tua, baru dia karuniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, dalam suatu waktu berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, pakaikanlah pakaian yang paling bagus kepada anakmu.
Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil parang yang paling tajam. Lalu kemudian membawa Nabi Ismail alaihissalam ke suatu tempat yang sangat jauh dan sunyi dari orang yang dinamakan Mina. Ketika sampai di Mina, datanglah setan ingin menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, mengapa engkau tega sekali tidak kasihan kepada anakmu? Itulah anakmu satu-satunya. Mimpi itu adalah mimpi yang membodohimu. Mengapa engkau tega sekali ingin menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, bukan aku tidak mencintai dan menyayangi anakku. Aku sangat menyayangi dan mencintai anakku. Tapi apalah daya, ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis pergi lagi menggoda ibunya Nabi Ismail. Wahai Hajar, anakmu ingin disembelih oleh Ibrahim. Mengapa engkau membiarkannya? Kemudian berkatalah Siti Hajar, jangankan anakku, saya pun rela dipisahkan kepala dengan badanku selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dari Siti Hajar, setan kembali menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, mengapa engkau rela disembelih oleh ayahmu sendiri? Apakah engkau tidak kasihan kepada ibumu? Kemudian Nabi Ismail alaihissalam berkata, bukankah seorang anak akan selamat jika patuh dan taat kepada kedua orang tuanya? Tidak ada sama sekali takut-takutnya Nabi Ismail alaihissalam ketika ingin disembelih. Karena kenapa? Karena telah tertanam di dalam hatinya, walaupun tinggal kepalaku, badanku terlentang di tanah, aku siap sedia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah itu Ismail alaihissalam dibaringkan untuk disembelih. Sebelum disembelih, Nabi Ismail alaihissalam menitip pesan kepada ayahnya. Wahai ayah, sebelum engkau menyembelihku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak meronta dan menyusahkanmu saat aku disembelih. Wahai ayah, hadapkanlah wajahku ke tanah agar engkau tidak merasakan kasihan saat melihat mataku. Wahai ayah, ketika engkau telah menyembelihku, bawakanlah ibu bajuku sebagai kenang-kenangan. Wahai ayah, tajamkanlah parangmu dan segerakanlah kematianku agar kematianku tidak terasa sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketika Nabi Ismail telah berpesan, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya. Berteriaklah para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Nabi Ismail menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ismail menyodorkan lehernya, akan tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, parang tersebut tidak mempan. Nabi Ibrahim alaihissalam mencobanya sampai 3 kali, akan tetapi urat tidak terputus, darah tidak menetes, leher tidak teriris. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak tajam sesuatu yang tajam, tidak berguna sesuatu yang merusak. Itulah berkahnya orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bukan anaknya yang sembelih. Di waktu parang tersebut tidak berguna, di waktu parang tersebut tidak mempan, maka diutuslah malaikat Jibril membawa seekor domba yang sangat besar dari surga. Pada saat itulah Nabi Ismail digantikan dengan domba tersebut. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam pun selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 105. Qad sadaqtar ru'yah, inna kadzalika najzil muhsinin. Ya Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu, maka dibalaslah orang-orang yang baik. Sehingga bangunlah Nabi Ismail dan berkurbanlah dengan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian bergandengan tangan pulang ke rumah di mana Siti Hajar berada. Sungguh betapa gembiranya seorang ibu ketika menyaksikan anaknya yang sudah ia ikhlaskan kembali ke dalam pangkuannya. Kita hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, setiap kita itu adalah Ibrahim. Ibrahim memiliki Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin semua yang engkau miliki di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bukan untuk menyembelih Nabi Ismail,
Akan tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Karena hakikatnya semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, kita tidak memiliki apa-apa. Oleh karenanya kita harus siap untuk meninggalkan ataupun ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 hari setelah khutbah Idul Kurban, maka diperintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk berkurban dibagikan kepada fakir miskin. Karena hakikat kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari itu perlunya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh kaum laki-laki. Mari kita mengambil teladan dari